Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama praktikan yaitu saya, Alif Nur Safitri dengan NIU 522796. Dalam video ini, saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan pembuatan standalone desktop application menggunakan dot spasial. Standalone desktop application ini menggunakan konsep Software Development Lifecycle atau yang disingkat sebagai SDLC. SDLC ini sendiri merupakan tahapan kerja yang bertujuan untuk membuat sistem berkualitas tinggi yang sesuai dengan keinginan pembuatan sistem. Tahapan SDLC ini berupa perencanaan sistem atau system planning, analisis sistem, perencanaan sistem atau sistem design, implementasi sistem, dan yang terakhir pemeliharaan sistem atau sistem maintenance. Tanpa berlama-lama, langsung saja masuk pada project yang telah saya buat berupa basic map operation menggunakan dot spatial control. Form yang akan ditampilkan yaitu fungsi operasi berupa load map, clear map, zoom in, zoom out, zoom to extend, pen, info, measure, select, dan none. Masuk pada penggunaan script. Pertama ada penambahan penggunaan dot spatial control. Lalu di bawahnya terdapat public partial class yang diisi oleh public form 1, private void untuk button zoom out, private void untuk button load map. Ini berfungsi untuk menambahkan peta pada layer. Lalu private void button clear, private void button zoom in, private void button zoom to extend, private void untuk button pen. Private void button pen ini untuk menjalankan mode fungsi berupa pen. Private void button inflow, lalu private void button measure. Namun di sini saya tidak menjalankan fungsi measure sehingga saya jadikan sebuah komen pada scriptnya. Selanjutnya private void button select. Ini untuk menjalankan mode fungsi memilih layer pada peta. Private void button none dan seterusnya. Langsung saja saya coba. Pertama, masukkan peta berupa shapefile. Lalu kita coba zoom in, zoom out, zoom to extend, pen berupa kursor berbentuk tangan ini yang berfungsi dapat menggeser, menaik turunkan peta pada layer. Lalu info seperti ini. Measure tadi dinonaktifkan, lalu select, dapat melakukan select pada poligon di peta, lalu none. Dapat juga clear map ya, jadi dapat menghapus map pada layer. Sekian video task 1, apabila ada salah kata saya mohon maaf, selanjutnya akan dilanjutkan dengan video demonstrasi task 2. Task 2 ini saya akan menampilkan demonstrasi pembuatan standalone desktop application menggunakan dot spasial dengan fungsi simbologi dan attributable. Di sini sudah ada form yang akan ditampilkan dengan fungsi tombol display state name, filter by state name, filter by luas, random colors based on state name, view attribute, dan filter by amount of population. Ada juga menu file yang isinya load map, clear map, dan exit. Lalu menu map operation terdapat zoom in, zoom out, dan zoom extend. Lanjut pada penulisan script, diawali pada penambahan penggunaan dot spatial control dan dot spatial simbologi. Lalu script private void load map, clear map, exit, zoom in, zoom out, dan zoom to layer
Ini sama seperti pada tas 1 sebelumnya. Kemudian private void untuk button display state name. Ini berfungsi untuk mengatur simbol label apa yang mau dimasukkan. Di sini saya mengatur penambahan label berupa kecamatan dengan nama font Tahoma, size-nya 8 dan warnanya hitam. Selanjutnya private void button filter by state name. Ini berfungsi untuk memfilter wilayah dari state name di atas. Di sini saya mengatur wilayah kecamatan pada bagian patuk yang akan difilter. Kemudian private void button filter by luas. Nah, di sini saya juga melakukan perubahan script yang sebelumnya filter by population karena pada peta yang saya gunakan tidak terdapat data populasi. Fungsi script ini untuk memfilter wilayah dengan luas tertentu. Sebagai contoh, saya mengatur luas dari luas keca lebih dari 100 dan kecamatan pada wilayah Palian. Kategori luasnya yaitu 100 meter. Lebih dari 100 meter persegi. Kemudian ada private void button random colors. Ini untuk menampilkan warna secara random pada label kecamatan. Lalu ada private void button view attribute dan lainnya. Langsung saja menjalankan program. Pertama, masukkan dulu peta shapefile polygon. Kemudian mencoba display state name. Sini akan muncul labels dari kecamatan pada peta. Filter by state name di sini sudah terfilter atau bisa dibilang terselect pada bagian wilayah patuk. Lalu filter by luas. Di sini yang luasnya lebih dari 100 meter persegi, salah satunya adalah Palian. Lalu random colors based on state name. Di sini warnanya akan tertampilkan secara random dan berwarna-warni. Lalu menampilkan atribut tabel. Dan pada button filter by amount of population ini tidak dapat dijalankan karena pada peta tidak terdapat data populasi. Ada juga fungsi menu map operation yaitu zoom in, zoom out, zoom extend. Di sini juga dapat melakukan penghapusan peta pada layer dan exit. Demikian demonstrasi tas 2 saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Berikutnya masuk pada tas 3. Tas 3 saya akan menampilkan demonstrasi pembuatan standalone desktop application menggunakan dot spasial dengan fungsi operasi shapefile, attributable, dan printing map. Sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai dot spasial. Yang sudah saya gunakan dari tas 1 hingga tas 5. Dot spasial merupakan perpustakaan atau library sistem informasi geografis untuk framework.NET dan .NET Core, serta memungkinkan pengembangan untuk mengintegrasikan fitur analisis, pemetaan, dan data spasial ke dalam aplikasi, atau bisa juga memberikan ekstensi GIS. Langsung saja pada penulisan skrip diawali dengan memasukkan penggunaan dot spatial control, dot spatial data, simbologi, dot spatial plugin measure, dan penggunaan Geo API geometris. Kemudian sama seperti tas sebelumnya terdapat private void load, private void button clear, private void exit, private void zoom in, zoom out, dan measure.
Lalu di sini ada private void view attribute table. Ini untuk menampilkan atribut tabel pada peta. Karena skripnya sangat panjang, terdapat 300-an line, jadi saya menunjukkannya dengan cara di-scroll saja. Selanjutnya langsung pada menjalankan program. Kita coba pada atribut table operation. Di sini ada view attribute table, ada add a column in the attribute table, delete a column in the attribute table, update attribute table, dan export attribute table to Excel. Lalu pada menu map option ada default, information, measurement, zoom in, zoom out, zoom to extend, pen, dan print map. Di sini tampilan dari print map-nya sama seperti pengaturan print pada umumnya ya. Di sini bisa mengatur letak dari map-nya, kemudian bisa di zoom, zoom out, dan zoom full extent of layer. Ini juga bisa zoom untuk menjauhkan dan zoom untuk mendekatkan. Untuk ukuran petanya juga bisa disesuaikan. Untuk ukuran kertas bisa disesuaikan. Lalu di sini terdapat shapefile operation. Dapat menambahkan point shapefile, polyline shapefile, dan polygon shapefile. Di sini saya mencoba point shapefile. Ini dapat menambahkan data titik ke dalam peta dan akan disimpan di sini di map layer sini. Demikian kurang dan lebih dari video bagian tas 3 ini. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dari saya. Berikutnya akan dilanjutkan dengan video demonstrasi tas 4. Tas 4 akan menampilkan operasi label shapefile menggunakan dot spasial. Tas 4 ini memiliki desain form seperti ini. Masih terdapat menu file dan menu map option. Di bawahnya terdapat 3 panel. Pertama berupa panel set the label properties. Ini mempunyai 2 tool, yaitu set font, style, and size. Lalu tool set color. Panel ketiga berupa display label from attribute table field. Dan panel ketiga berupa custom attribute for existing shapefile. Langsung masuk pada penulisan script. Di sini saya menggunakan bahasa VB, tidak seperti tas-tas sebelumnya yang menggunakan C#. Dikarenakan pada tas 4 ini saya sudah mencoba menggunakan C#, namun program tidak dapat dijalankan. Untuk scriptnya diawali dengan import .spatial control dan import .spatial data. Lalu private sub load map untuk menampilkan peta ke layer. Private sub fill column name. Script ini untuk mengisi nama-nama kolom dari feature set ke dalam combo box. Di bawahnya merupakan pendeklarasian dari variabel fname dengan tipe data string untuk menyimpan nama font Tahoma. Lalu ada deklarasi fsize dengan tipe data double untuk menyimpan ukuran font berupa dengan ukuran 8. Lalu terakhir pendeklarasian fcolor berupa tipe data color yang menyimpan warna hitam. Lalu ada private sub button display, private sub display label,
private sub button add, private sub display custom label. Script ini berfungsi untuk menampilkan label custom pada peta sesuai dengan nilai yang dimasukkan. Langsung saja menjalankan script. Di sini dapat mengatur font apa yang akan dipilih. Di sini sudah tersedia dalam dot spatial control, jadi udah otomatis ada dan programmer tidak perlu susah-susah untuk menampilkan semua font yang ada di sini. Di sini bisa menyimpan label yang sudah ditampilkan. Jadi di sini saya sebelumnya sudah menyimpan dua label ini. Jadi ketika di add langsung muncul dua label ini. Lalu ada menu map option. Demikian kurang dan lebih dari video bagian tas 4 ini. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan video demonstrasi tas 5. Video demonstrasi terakhir yaitu tas 5. Tas 5 ini berisi pembuatan operasi data raster menggunakan dot spasial. Jadi pada tas 5 ini membutuhkan peta dengan data raster, tidak seperti tas sebelumnya yang menggunakan peta data polygon shapefile. Pada tas 5 ini saya kembali menggunakan bahasa C# dalam penulisan script. Script diawali dengan penambahan fungsi dot spatial data, dot spatial control, dot spatial simbologi, dan dot spatial serialization. Dilanjutkan dengan private void button load seperti pada tas-tas sebelumnya. Ini untuk menambahkan peta pada layer. Namun di sini terdapat perbedaan dari tas sebelumnya, yaitu add image layer. Jadi yang bisa dimasukkan ke dalam layer petanya hanya berupa image atau data raster. Lalu private void button fill shape, private void button change color, private void button multiply raster, private void button reclassify, dan private void lainnya. Langsung saja menjalankan program. Di sini akan ditanyakan tentang titik koordinat dari projection ini. Di sini saya menggunakan koordinat sistem WGS 1984.
Namun di sini tool-tool yang lain tidak dapat dijalankan pada program Tas 5 saya, dan terdapat error pada tool yang lainnya kecuali load raster. Dengan berakhirnya Tas 5 ini, maka berakhir juga video demonstrasi saya. Apabila ada salah kata dan banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.